Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang tata nama dari senyawa asam dan basa. Asam dan basa itu memiliki ciri dalam rumus kimianya, yaitu mengandung H untuk asam dan mengandung OH untuk basa. Pada penamaan asam sebagai kation itu adalah H+. Sedangkan sebagai anion itu adalah non-logam, ion negatif, yang ditambah namanya nanti adalah dengan akhiran ida. Ini masih sama dengan senyawa-senyawa biner. Untuk senyawa yang bukan biner itu mengikuti aturan yang bukan biner yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Nah, contoh untuk beberapa asam, tata nama asam. Misalnya, kita punya rumus HCl, maka namanya adalah asam klorida. Dulu, ketika kita membahas pada tata nama senyawa kovalen, HCl itu kita beri nama hidrogen klorida. Nah, sekarang ketika kita sudah mengenal tentang asam dan basa, maka hidrogen itu digantikan dengan kata asam. Itu bedanya. Jadi yang secara umum kita sekarang menggunakan untuk HCl itu namanya adalah bukan lagi menggunakan nama hidrogen klorida tetapi sebagai asam klorida. Kemudian H2S. H2S itu namanya adalah asam sulfida. Sulfida S itu adalah anion yang diberi akhiran ida. Kemudian yang berikutnya adalah H2CO3, maka nama asamnya adalah asam karbonat. Nah, ini adalah senyawa yang bukan biner karena terdiri dari lebih dua unsur. Di sini ada atom H, C, dan O. Berbeda dengan contoh sebelumnya, HCl dan H2S. Yang berikutnya adalah HNO3. Ini juga sama, senyawa asam yang bukan biner. Maka namanya adalah asam nitrat. Jadi menggantikan kata hidrogen sebelumnya yang kita kenal pada tata nama senyawa kovalen itu menjadi diganti dengan kata asam. Nah, contoh lain masih tata nama asam, misalnya rumus asamnya CH3COOH. Pada contoh yang kita bahas sebelumnya, H itu kita simpan di depan, tetapi kecuali untuk CH3COH, H itu disimpan di belakang. Namanya adalah asam asetat. Asam ini adalah ciri dari adanya H. Kemudian HCN. H-nya itu adalah asam, CN-nya adalah sianida. Jadi digabung itu adalah asam sianida. H3PO4. Nah, ciri asam mengandung H, H itu adalah asam, kemudian PO4 adalah fosfat. Ini adalah pernah dibahas pada video sebelumnya, dilihat lagi video sebelumnya. Kemudian H2SO4 itu adalah asam sulfat. Kemudian H2SO3 itu adalah asam sulfit. Nah, sulfat-sulfit ini juga pernah dibahas pada video tata nama kovalen yang bukan biner. Ya, nah ini adalah contoh-contoh asam. Kemudian yang berikutnya adalah tata nama basa. Tata nama basa sama terdiri dari kation yang merupakan logam, kemudian anionnya adalah OH-, karena ciri dari basa adalah mengandung OH. Tadi di awal sudah disinggung. Nah, ini namanya adalah hidroksida. Jadi nanti nama basa itu selalu ada kata hidroksida. Seperti halnya asam mengandung H, maka dalam namanya selalu mengandung kata asam. Nah, contoh untuk tata nama basa misalnya NaOH. Na adalah logam, kemudian OH-nya hidroksida. Jadi natrium hidroksida namanya. Kemudian MgOH 2 kali. Namanya adalah Mg-nya magnesium, kemudian diikuti dengan kata hidroksida sebagai ciri basa. Kemudian AlOH 3 kali. Al adalah aluminium, OH-nya adalah hidroksida. Jadi di sini banyaknya OH tidak terpengaruh, ya, tidak ditambahkan awalan Yunani. Kemudian FeOH 3 kali. Nah, di sini ingat bahwa besi itu memiliki beberapa biloks, bukan hanya satu harga. Ya, nah, besi di sini adalah besi yang +3 karena kita tahu tadi OH- aja dan -1, sehingga untuk menetralkan OH- yang ada 3 buah totalnya jadi -3, maka Fe di sini adalah yang +3 sehingga namanya adalah besi 3 Romawi hidroksida. Nah, ini adalah beberapa contoh
basa dengan namanya, ya, namanya. Jadi selalu ada kata hidroksida. Nah, demikian penjelasan kita tentang tata nama asam basa. Sampai jumpa kembali pada pembahasan materi kimia selanjutnya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.